Jangan sentuh dia. Ada dokter di sini? Saya akan menelepon ambulans. Oke. Dia ada sebotol pil di tangannya. Pil apa? Metoprolol. Ini obat untuk mencegah lymphoma. Miringkan badannya sedikit. Apa? Dia berbahas fobia. Cepat cari defibrilator otomatis. Dek, bagaimana? Apa? Dek, defibrilator eksternal otomatis. AED. Oke. Ayo. 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 Permisi. Ada AED di sini? Ada lansia butuh pertolongan. Ya, ada. Tunggu sebentar. Saya tanya dulu. Halo, bisa tolong ambilkan AED? Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Ini yang dimaksud? Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Permisi. Udang karangnya datang. Kenapa anak ini tidak angkat telepon? Paman, tambah satu pipi kentang. Oke, oke, oke. Sebentar. Tunggu. Lin Meia. Kamu hebat sekali. Kamu hampir bisa masuk bagian gawat darurat. Dulu waktu kecil, saya punya penyakit jantung bawaan. Jadi saya tahu sedikit pengetahuan pertolongan pertama jantung. Pasien minta saya berikan ini untukmu. Dia bilang kalau kamu ada masalah di Paris, Telepon saja dia. dia akan semua Untuk membantumu. Tolong beritahu saya. Ini memang yang harus kita lakukan. Sayang sekali. Pemandu wisata Lin memang tidak mungkin mengatur perjalanan sehari ke Paris untuk kita. Siapa bilang? Menyelamatkan nyawa seseorang itu bagaikan membangun pagoda 7 tingkat. Perjalanan sehari kita. Paris akan terlalu. Tunggu aku buka buku catatanku. Tasmu mana? Tasku mana? Ayo, ayo, ayo. Maaf, Nyonya. Ini kesalahan staf kami. Kami akan mengambil rekaman CCTV dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Apa yang bisa kita lakukan? Aku hancur. HP dan paspor semuanya ada di tasku. Aku hancur.
Kali ini kita tidak hanya gagal menyelesaikan perjalanan, tapi juga tidak bisa pulang. Jangan khawatir. Pertandingan di Thailand lusa. Kita masih punya 1 hari penuh. Mungkin mereka bisa membantu kita mencarinya. Tapi dari CCTV cuma terlihat punggung si pencuri. Gimana caranya kita cari dia? Orang Tiongkok? Iya, Ada apa? Paspor kalian hilang? kami lagi mau lapor kasus. Lihat bisa ketemu enggak? Tapi dari monitor cuma kelihatan punggung si pencurinya. Gimana caranya cari dia? Orang Tiongkok? Iya, Ada apa? Paspor hilang? kami lagi mau lapor. Buat lihat bisa ketemu atau enggak. Aku kasih tahu. Jangan harap polisi Prancis bakal cari paspor kalian. Mereka nggak peduli. Efisiensinya rendah banget. Percaya deh. Biar polisi saja yang kasih surat keterangan kehilangan. Bawa itu ke konsulat Cina di Prancis. Ajukan visa turis sementara. Mungkin butuh waktu setengah. Atau 1 hari. Dengar, sebentar lagi giliran aku. Kamu bisa duluan. Aku nggak buru-buru. Terima kasih banyak. Terima kasih. Santai aja. Kita kan sama-sama orang Cina. Pasti bisa bantu. Kalau lagi ada masalah di luar negeri. Lain kali kalau ke luar negeri, jaga baik-baik dokumen pentingmu. Apalagi paspor. Iya, aku tahu. Lain kali aku lebih hati-hati. Untungnya kamu punya cadangan. Paspor, visa, sama KTP. Di email. Kalau enggak, kita nggak bisa. Kapan visa turisnya jadi? Paling cepat besok. Begitu dapat visa sementara besok, aku beli tiket dan pulang dulu. Kamu lanjutin gamenya. Sendirian aja. Pikir dulu sebelum ngapa-ngapain. Kalau aku nggak ada, jangan gegabah. Apalagi di game. Nyerah aja kalau nggak bisa menang. Nggak usah malu. Dan jangan ngeyel kalau sakit. Langsung ke rumah sakit. Cukup deh. Kamu lebih bawel dari ibuku. Kita ke rumah Susiu atau enggak? Setelah lagi sampai. Belok kiri, terus kiri lagi. Lihat apa? Nggak ada. Ayo. Permisi sebentar. Permisi, Bu Emma. Susiu udah nggak tinggal di sini? Dia pindah 3 hari lalu. Seharusnya dia tinggal di sini. Sampai akhir tahun ini. Ada apa? Dia bilang Siu pindah. 3 hari yang lalu. Kami tidak bisa menghubunginya. Dan sekarang dia pindah. Menurutmu, ada sesuatu yang terjadi padanya? Tidak, dia tidak akan. Cantik sekali. Untukmu, tentu saja. Oke. Semoga perjalananmu aman.
Lin Meya, sudah putuskan datang ke Paris? Profesor, saya datang ke Paris untuk kunjungan bisnis. Kali ini dengan bos saya. Ini wakil presiden, Bapak Ouyang. Dari grup Ou yang Anda rekomendasikan. Ini mentor saya, Bapak Paget. Senang bertemu Anda. Senang bertemu Anda. Katakan sekarang, sudah ada pencapaian di grup OU sejak kamu kembali ke Tiongkok? Untuk sekarang, saya hanya asisten administrasi Bapak Ou yang ini. Hanya asisten administrasi? Meya, kamu orang yang hebat. Bagaimana bisa menyanyiakan waktu? Hanya menyalin dokumen? Atau membuat kopi? Kamu lebih berbakat dalam penciptaan. Bapak Ouyang, Lin Meya, akan mencapai kesuksesan lebih besar jika Anda menempatkannya di posisi. Dia bicara padaku? Dia bilang apa? Dia bilang, cuaca hari ini terlalu buruk. Kalimat yang panjang. Dan hari ini cuacanya bagus. Dia juga bilang, kamu sangat jantan. Terima kasih. Oh, Dia setuju denganmu. Bagus, bagus. Jangan khawatir, Profesor. Saya akan segera dipindahkan ke... Aku senang mendengarnya. Kalau begitu aku akan menantikan hasil MU. Profesor, bolehkah saya bertanya? Kemana Susiu pergi? Aku tidak bisa menghubunginya. Dia sudah mengundurkan diri dari kuliahnya. Ya, apa? Profesor bilang Siu mengundurkan diri dari kuliah. Ayah, kenapa ayah tidak bertanya padaku? Alasan aku pulang? Sayang, sudah ayah katakan sebelumnya. Apa yang menjadi milikmu? Ya milikmu. Apa yang bukan milikmu? Jangan meminta. Karena kamu sudah mengambil keputusan. Kamu harus bertanggung jawab sendiri. Masih perlu apa lagi yang ayah katakan? Ayah, aku mengerti apa yang ayah katakan. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin mengejarnya. Lagi pula, Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan. sisa hidupku Saudara, dan menyelesaikan kuliah kapan saja. Tapi kalau aku melewatkan cintaku, aku tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Benar kan? Lakukan saja sendiri. Apapun yang kamu dapatkan, itu adalah harta karunmu. Ingat saja, sayang. Ayah selalu ada di sampingmu dan mendukungmu. Ayo pergi. menurutmu apakah sesuatu telah terjadi pada Siu? Dia pergi begitu terburu-buru. Bahkan tidak memberitahuku. Aku tadinya ingin memberinya kejutan. Ouyang, Luai juga ingin memberi kita kejutan. Dia di pesawat. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghubunginya. Sudahlah, jangan coba-coba menebak. Besok kamu pulang. Bisa tanya langsung padanya. Oh, roti yang kamu ceritakan di mana? Aku lapar sekali. Di sana. Maaf, Kamu kenapa? tidak apa. Ayo pergi.
Ben, Meya. Kamu ke Prancis untuk menemuiku? ya, Kamu sudah putus dengan pacar Tionghoamu? Benarkah? Sudahlah, biarkan dia pergi. Siapa dia? Pacarmu? Dia tidak mirip dengan dia. Di fotomu. bukan. Dia bukan pacarku. Dia bosku. Roti? Aku buat sendiri semuanya. Coba, rasanya enak. Terima kasih. Aku juga bosnya. Dia bilang apa? Dia bilang, kamu tampan. Terima kasih. Sudah cukup bagus, jangan dihias lagi. Kapan bisa makan? Keterampilanmu masih sebagus dulu. Sangat bagus. Alat di rumahku cuma sedikit. Tapi di sini aku bisa berkreasi sesukaku. Bagaimana kalau kita buka toko roti bersama? Apa pria ini? Menyukaimu? Saya Mas matanya yang mesra terus menatapmu. Dan tidak pernah berpaling. Iya, Bukan cuma dia yang melirikku. Aku juga meliriknya. hei, kamu kan wanita Tiongkok modern. Tidak bisakah kamu menjaga ucapanmu? Pria tua yang kamu tolong. Bukankah dia bilang kamu boleh pergi? Minta tolong jika kamu dalam masalah di Paris? Bahkan jika dia ingin menolongku. Dia bahkan tidak bisa menolongku. Dengan pasporku. Oh yang, kue sudah siap. Cobalah. Enak. Selamat datang kembali. Aku sangat malu. Kamu memberiku uang untuk membuka toko ini dan mengurus bisnis saya. Aku datang ke sini untuk mendapatkan jackpot. Paman Zheng. Ini. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu sangat baik. Temanmu? Seorang teman. Nyonya. Apakah kamu mengenalku? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chen Zhe. Teman Paman Zheng. Dan manajer Departemen Penjualan Grup OU. Kita belum lama saling kenal. Hai. Ini.
Seperti kata pepatah, tidak ada baiknya bagi pria untuk gemetar kakinya. Dia akan menjadi miskin. Nyonya, saya bertemu Paman Zheng karena kita punya beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Suatu hari, saya selesai kerja dan bertemu Ou Rui. Saya menemukan ada orang yang menguntitnya. Pria itu persisnya Paman Zheng. Karena khawatir akan keselamatannya dan demi keuntungan perusahaan kami, saya tidak langsung melapor ke polisi, tapi tetap melakukan beberapa penyelidikan tentang latar belakang Paman Zheng. Dan saya menemukan sesuatu yang seharusnya tidak saya ketahui. Masa lalu antara kalian berdua. Tapi kamu bisa percaya padaku. Entah untukmu, untuk Ou Rui, atau perusahaan kita. Rahasia ini ke siapapun. Tapi alasan aku duduk di sini hari ini, berbicara denganmu, adalah, selama penyelidikan aku temukan, suamimu ternyata melakukan beberapa gerakan operasi tak biasa di perusahaan. Ou Rui pernah bilang padaku, kau punya masalah dengan suamimu. Jadi aku yakin, gerakan tak biasa yang suamimu lakukan akan merugikan Ou Rui dan dirimu. Aku harus peringatkan kau di sini. Gerakan tak biasa seperti apa? Perusahaan kita akan segera dapat injeksi modal dari luar negeri. Jumlahnya sangat besar. Suamimu sedang mengencerkan saham para pemegang saham. Ou Rui. Ceritakan urusan keluarga kita padamu. Ya, Kau dan dia? aku pacarnya. Sudah berapa lama? Hampir 2 tahun. Li Dong, Tante Mei, Apa yang kau lakukan di sini? Aku Departemen Keuangan untuk apa pula? sekalian mampir menemuimu. Silakan duduk. Apa aku mengganggu? Tidak sama sekali. Minum dulu. Terima kasih. Bagaimana kabar Wei Wei belakangan ini? Jauh lebih baik. Tante Mei, ku beritahu ya. Wei Wei perlu didisiplinkan. Kalau dia tidak berperilaku baik, kau cukup ajari dia. Dan jangan kasihan. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, gimana kabar Wei Wei? Ada apa dengannya? Sopirmu bilang dia sakit beberapa hari ini. Dan butuh cuti beberapa hari. Dia bilang kamu tahu tentang ini. Tidak, aku tidak tahu. Jadi maksudnya, Wei Wei tidak ada di toko sekarang kan? Benar, dia tidak ada di sini. HP-nya juga mati.
Kakek, apakah kamu melihat Wei Wei barusan? Apa? Apakah kamu melihat Wei Wei barusan? Wei Wei. Wei Wei seharusnya ada di toko lama kita sekarang ini. Tidak, dia tidak di sana. Sudah seharian penuh tidak ada yang melihatnya. Dia memberikan sukiku kalau dia sudah cuti berapa hari. Pembohong. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. HP-nya juga mati. Kakek, coba pikir lagi ya. Apakah dia benar-benar tidak pernah ke sini? Maksudmu dia lari dari sini? Tidak mungkin. Dia tidak punya uang. Benar kan? Dia kemarin datang untuk meminjam uang. Tapi aku tidak memberinya. Wei Wei minta uang padamu? Ya Tuhan. Aku tidak bisa menemukannya. Aku ingat kalau aku meletakkannya tepat di sini. Aku meletakkannya di sini. Dan saya poles setiap hari. Sekarang benda itu hilang. Kakek. Kakek, berhenti sana. Berhenti. Ini, duduklah. Ini, duduk sini. Kenapa bisa hilang? Katakan padaku. Ini sangat aneh. Ini pasti ada di sini, tepat di sini. Biarkan aku berpikir sebentar. Dibuat oleh sang ahli tahun 1960. Hanya diproduksi terbatas 100 buah. Nomor 49. Apa yang kamu bicarakan? Aku tak bisa dengar kau di sini. Kakek, aku bilang. Pipa ini dibuat terbatas hanya 100 buah. Oleh seorang ahli tahun 1960. Yang paling kau sukai. Nomor 49. Sekarang hilang. Tak perlu beritahu aku. Aku sudah tahu. Aduh. Tak kutemukan dimanapun. Hilang. Sudah pasti hilang. Dong. Kau harus mencarikannya untukku. Kau tahu. Itu hadiah terakhir nenekmu. Untukku sebelum dia wafat. Kesukaanku. Masih baru. Belum pernah kupakai sekalipun. Kusimpan sebagai harta karun. Sangat berharga. Aku tahu, kakek. Aku tahu pipa ini. Sangat berarti bagimu. Hadiah spesial dari nenek. Satu-satunya keinginanmu. Harta tak ternilai bagi keluarga kita. Percayalah padaku. Akan ku cari kembali. Ya, kakek? Dengar. Kau harus menemukannya kembali. Menurutmu dia jual? Kalau dijual, tak akan pernah ketemu. Dia minta uang padaku. Seharusnya ku beri saja. Maka pipaku masih ada di sini. Dia pasti tak punya uang. Lalu menjual pipaku. Apa yang harus kulakukan? Ini sama dengan menjual nenekmu. Dan aku kehilangan satu-satunya keinginan. Kakek, jangan tebak-tebak seperti itu. Kau akan sakit hati. Kondisi tubuhmu tak cukup baik. Tidak baik. Kamu harus tenang. Kalau ada yang salah denganmu, aku tidak bisa tanggung jawab. Kakek. Bahkan kalau Li Weiwei benar-benar tidak berbakti dan menjual pipamu, aku akan tegakkan hukum Tuhan. Dan beli kembali pipamu, berapapun harganya. Boleh kan? Aku akan kembalikan. Dalam keadaan utuh padamu. Kamu janji? Aku sumpah. Oke. Aku akan dengar kata kamu. Kamu harus cari kembali. Aku janji. Bagaimana kalau tidak bisa? Tidak, aku bisa, aku janji. Aku bisa, tunggu sebentar. Aku akan telepon sekarang, oke? Dan kalau aku akan kasih dia uang. Tenang. Aku telepon sekarang, kakek. Tenang. Santai saja. Kakek. Hai dong. Cek maskapai penerbangan sekarang juga. Untuk lihat apakah ada. Catatan pesanan Li Weiwei. Ya, sekarang juga. Telepon aku segera setelah ketemu dia. Itu saja. Kakek, dengar aku? Tidak, apa katamu? Aku suruh asistenku untuk cek jejak Weiwei. Dan lihat kemana Weiwei akhir-akhir ini. Kamu bisa tenang. Dia akan telepon aku. Begitu dapat informasi. Kakek, jangan khawatir. Tenang. Cepat. Ya, aku akan. Cepat. Kakek, tenang. Hei. Santai. Meli. Terima kasih sudah datang.
Beli. Beli. Ada apa? Tidak ada. Ayo pergi. Maaf, Pak, tidak ada kamar yang tersisa. Kami hanya punya kamar ukuran king. Haruskah kita tinggal di sini? Oh ya, hanya ada satu tempat tidur. Bagaimana cara kita tidur? Bagaimana kalau cari hotel lain? Kamu dengar aku? Aku tidur di sofa, kamu bisa tidur di tempat tidur. Jangan, sofa untukku. Tidak, kamu tidur di tempat tidur. Aku laki-laki. Tidak bisa biarkan perempuan tidur di sofa. Lihat, Sofa ini cukup nyaman. lebih enak dari tempat tidurku di rumah. Bisa berhenti? Kamu tidak bisa tidur di sini. Kamu berikan tempat tidur padaku. Sangat memalukan. Aku janji. Aku tidak akan beritahu siapapun. Bukan itu maksudku. Jangan bodoh. Ada tempat tidur besar dan empuk seperti ini. Kamu pilih tidur di sana. Terus kenapa? Lihat dirimu. Kamu sudah berkelahi seharian. Bahkan bisa terluka seperti ini. Sakit? Yang terpenting buatmu sekarang adalah istirahat. Tidur yang cukup. Baru bisa cari balas dendam. Pekerjaan hal yang cuma. Ayo. Semangat. Aku tidak sedikit pun lelah. Kamu sangat perhatian padaku. Aku mandi dulu. Atau kamu duluan? Oke, canggung sekali. Aku tidak bawa perlengkapan mandi. Apa yang kulakukan? Why would I taking a show? Lin Mea. Are you? Matt,
take a breath. Why don't you go to bed? Don't we have Adil? Why are you sitting on the sofa? Berhenti. Ive decidat. I'll sleep on the sofa. There is no need to. Give me that. For my injury or the competition, okay? Ive decidat. I'll go home with you tomorrow. Apa? Mengapa? Aren't you going to continue your competition? Tidak. Bagaimana kamu bisa? We had Adil to revenge on that stupid big guy. It would be boring. Without you, Tere. What would he do in case he get hurt again? There is no one looking after me. Oh Yang, you have been kept for. He's been for a long time. There is no need to give up for me. Other we say, he would feel guilty. You don't have to. Trust me. Go to sleep. I'll take a show. Unsle, eat. The Nodle will stick together. Chense. What you say to Ruya's mother? Just now. Is it a inappropriate kecil? Why would you think like that? It's just your relationship with Rui. I think we have to tell her sooner or later, since we have met. Just tell her the truth. Dan, about my stalking Rui. Ruya's mother told me not to see Rui for now. Dia yang akan mengatur untuk kita. Aku bisa ketemu dia nanti. Apa yang kamu bilang tadi? Dia benar. Kalau kamu bisa ketemu Rui dengan mudah, ngapain ngestal dia? Iya kan? Ini salahku. Maaf, Om. Udah, jangan bahas ini lagi. Teman-temanmu di penjara. Mungkin kita butuh bantuan mereka lagi. Untuk apa? OU yang sebentar lagi ke Thailand. Kalau ada apa-apa sama dia di Thailand, pasti bikin OU Changlin terpukul. Kamu kan dengar apa yang aku bilang ke Ibu Rui tadi? OU Changlin lagi cairin saham. Uangnya bakal habis dalam beberapa hari. Dulu dia ngerjain kamu sebegitunya. Ini kesempatan buatmu. Biar dia ganti rugi. Maksudmu? Suruh teman-temanmu cari cara buat culik OU yang di Thailand. Lalu minta tebusan dari OU Changlin. Nanti aku kasih rute dan detail jadwal OU yang. Pikir-pikir dulu. Mau lakuin apa enggak? Terserah kamu.
Li Weiwei, kamu mau apa sih sebenarnya? Ouyang, katanya kamu nggak jadi ke Bangkok. Gimana dengan turnamennya? Aku ubah jadwal. Tapi aku udah di Bangkok. Jadi kamu pikir aku harus ada di sana cuma karena kamu ada? Aku mau kasih kejutan. Aku mau nemenin kamu. Selama kompetisi, kamu nggak tahu betapa kasihannya aku. Aku aja hampir terharu. Dengerin, Li Weiwei. Aku nggak pernah minta. Kamu datang. Lagi aku nggak wajib kasih tahu jadwalku ke kamu. Aku akan pulang malam ini. Kamu juga sebaiknya begitu. Aku tidak peduli. Aku akan tetap di sini lagi sampai kamu datang. Kamu harus datang. Uangku sudah habis semua. Setelah botol air ini. Halo? Halo? Waktu mati yang sempurna. Telepon bodoh ini. Di mana Li Weiwei sekarang? Dia akan menemanimu untuk pertandingan? Jangan bilang dia di Bangkok sekarang. Dia benar-benar gila. Dia datang untuk mencegatku tadi malam di Thailand. Karena dia dapat jadwalku. Ini gila. Kamu tahu ini kapan? Lido meneleponku tadi malam. Tadi malam? Lalu kenapa kamu masih di sini? Bukan seharusnya kamu menemuinya. Di Thailand sekarang? Masa iya? Aku tidak pernah minta dia datang. Ouyang. Kamu Weiwei, bukan gadis yang pintar. Bagaimana jika sesuatu buruk terjadi padanya? Di negeri asing? Dan Paman Li, meneleponmu tadi malam, kan? Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Bukan urusanku. Aku akan pulang bersamamu. Ada apa? Apakah Nona Lin Meya ada di sini? Orang Jepang. Bisa bahasa Inggris? Apa? Bagaimana dengan bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin. Aku bisa sedikit. Apakah Nona Lin Meya ada di sini? Lin Meya. Ada tamu Jepang. Tak terduga. Halo, ada apa? Kamu menyelamatkan ayahku kemarin. Aku ingin mengundangmu ke tempatku. Untuk berterima kasih. Terima kasih. Masalah. Kamu bisa bicara Mandarin dengan sangat baik. Aku sudah tinggal 2 tahun di Tiongkok. Aku cinta negara ini. Itu hebat. Lihat, kamu suka Tiongkok. Dan orang Tiongkok menyelamatkan ayahmu. Itu namanya takdir. Seperti pepatah Tiongkok kuno bilang. Seorang kawan akan menusuk dan saat melihat tidak hilang. Dan tidak ada yang lebih baik daripada menyelamatkan nyawa. Kami akan melakukannya lagi. Tolong beritahu ayahmu. Nggak. Hei, lihat, tahu tidak? Kasih alamatmu. Kami akan datang menjenguk ayahmu. Kalau ada waktu. Oke. Gak bisa. Ayahku minta aku bawa kalian ke dia sekarang juga. Kalau begitu kami terpaksa menolak. Kami ada rencana lain hari ini. Apa? Gak apa-apa. Aku yang urus. Kita akan selamat. Kamu kan sudah menyelamatkan ayahnya. Apa? Tanganmu berkeringat. Baiklah. Lebih baik kamu pegang tanganku.
Gak apa-apa, aku di sini. Ayah, mereka sudah datang. Duduk. Silakan duduk. Maaf, aku tidak bisa keluar karena kondisi kesehatanku. Tapi aku harus menyampaikan terima kasih secara langsung. Ayahku menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa keluar, mengingat kondisi kesehatannya. Tapi dia harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Itulah mengapa dia meminta saya untuk membawamu ke sini. Dia adalah anakku. Aku adalah anaknya. Ada apa? Kenapa ada pria yang berlutut? Terlihat menyeramkan. Salah satu temanmu, Ben. Dia menelepon ayahku tadi malam, mengatakan kalian ada masalah. Kamu kenal Ben? Kami tidak. Ben itu bilang ke ayahku bahwa tasmu dicuri. Saat kamu berusaha menyelamatkan nyawa ayahku, dia sangat marah. Dia menyuruhku mencari tas itu, bagaimanapun caranya. Dan dia adalah orang yang mencuri tasmu. Kamu sangat efisien. Bagaimana bisa menemukannya? Ini paspornya. Siapa yang menjualnya padamu? Eric. Pergi. Tolong periksa apakah ini tasmu. Ini punyamu? Tolong periksa. Iya. Tidak ada yang hilang. Terima kasih banyak. Bisa minta tolong tanyakan pada ayahmu. Bagaimana dia akan menangani pria ini? Ayah, bagaimana kita harus menanganinya? Gadis ini menyelamatkan nyawaku. Dia terserah dia. Ayahku bilang, kamu yang putuskan. Karena kamu menyelamatkan nyawanya. Tidak apa. Tas ini, tasmu sudah kembali. Bukan masalah besar. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Tolong beritahu ayahmu bahwa semua sudah selesai, kami baik-baik saja. Serahkan saja dia ke polisi. Ayah, haruskah kita memaafkannya? Terserah kamu. Tidak masalah. Ayahku setuju. Terima kasih. Ini hadiah dari ayahku. Silakan diterima. Tolong sampaikan pada ayahmu. Aku tidak menyelamatkannya demi uang. Aku sangat menghargai kebaikannya. Kalau dia benar-benar ingin berbuat sesuatu, memang ada satu hal yang ingin ku minta. Apa? Mungkin kamu bisa lebih memperhatikan bisnis Ben ke depannya? Tentu saja.
Ayahku bilang iya. Kamu memang baik hati. Dan pasti akan jadi istri yang baik nantinya. Aku mau berdandan dulu. Izinkan aku mengajakmu makan malam. Oke. Ayahku bilang, dia harus berdandan dan makan malam bersamamu. Tolong tunggu sebentar. Ouyang. Tas dan pasporku sudah kembali. Aku rasa tidak perlu makan malam dengan mereka. Mereka terlalu menyeramkan. Tentu saja. Thailand, Beijing, Di sana, Bisakah kamu berhenti memikirkannya? Kalau kita tidak makan malam dengan mereka, tidak mungkin bisa pergi dari sini. Halo. Nama check-innya Ouyang. Ouyang. Li Weiwei. Li Weiwei. Kenapa kamu tidur di sini? Ouyang, Kamu ngapain? aku tahu kamu akan datang. Berhenti. Sudah kuduga, kamu tidak akan meninggalkanku di sini. Ada orang yang lihat. Weiwei. Aku tahu, Oh, tidak. kamu tidak akan meninggalkanku. Lepaskan aku. Nah, aku. Ya, lepaskan. Tidak, Lepaskan. kamu tidak tahu bagaimana aku bertahan selama ini. Aku sudah tidur di sofa ini selama 2 malam.
Kamu bersamanya 2 hari ini? Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maaf, maaf, aku minta maaf. Kapan terakhir kali kamu makan? Dua hari yang lalu, Aku sudah mengeluarkan semua uangku. untuk datang kepadamu. Tapi masih tidak cukup. Aku mencuri dan menjual pipa rokok kakekku untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk tiket pesawat. Kelas ekonomi, ngomong-ngomong. Satu-satunya yang bisa aku beli belakangan ini adalah 2 botol air ini. Dan aku mencuri sisa makanan tamu yang dibungkus. Aku ingin bersamamu saat kamu bermain pertandingan. Itulah sebabnya aku melakukan ini. Ada memar di tubuhmu, sakit tidak? Aku baik-baik saja. Tapi aku tidak percaya. Kamu bersama si jalang ini. Selama ini. Sementara aku berkorban untukmu. Aku mulai padamu. Jangan hilangkan perasaan itu. Dengar, aku akan segera pergi. Jika kamu menghina Lin Mei lagi, Jangan tinggalkan aku di sini. Uangku sudah habis. Aku akan kelaparan jika kamu meninggalkanku di sini. itu mudah. Aku bisa menelepon Lidong untuk mentransfer uang rekeningmu. Atau dia bisa datang ke sini dan menjemputmu. Tidak. Tolong jangan telepon kakakku. Aku masih belum tahu cara jelasin ke dia. Waktu aku pulang nanti, aku nggak bisa minta uang ke dia. Ouyang, aku mungkin harus cuci piring seumur hidup. Buat kamu. Ya ampun, jangan lakukan apa-apa buat aku. Oke, silakan kamu aja. Aku mohon. Aku mau. Tapi aku nggak bisa. Kok ketawa? Lucu apa sih? Dan aku lagi ngomong sama Owen sekarang. Kamu harusnya udah pergi. Udah ah, Li Weiwei. Aku kasih tahu ya. Kita bisa pergi bareng kali ini. Kita bertiga. Kita bisa selesai perjalanan sisanya bareng-bareng. Dan yang sama aku. Akan jagain Paman Li buat kamu. Cuma. Dengan satu syarat. Syarat apa? Kita harus kubur pertikaian. Dan hidup damai. Nggak mungkin. Ya, kayaknya kita harus ninggalin kamu di sini. Setuju. Ayo kita balik. Kamu aja yang mutusin. Tanpa aku, Ada Tuhan. pasti loh. Apa? Gak ada. Oke. Kamu masih ada lomba besok. Kita harus balik ke hotel sekarang. Tunggu. Aku belum puas. Hei. Seperti yang kamu minta. Aku udah bawa Li Weiwei sama kita. Tapi kalau kamu ngeyel banget, aku bisa kirim adikmu balik. Aku bisa pesanin tiket pulang buat dia. Oke? Enggak. Kamu tidak perlu mengirimnya kembali. Menurutku, Lin Mei memberikan saran yang sangat bagus. Biarkan saja Wei Wei tinggal bersamamu. Mungkin setelah hidup bersama dengan damai, hubungan mereka yang tidak bersahabat bisa membaik. Tidak. Kamu sebaiknya pikirkan lagi. Aku masih tetap bersikeras bahwa lebih baik dia tinggal bersamamu. Lagi pula, aku di sini untuk bermain game. Mei di sini untuk menjagaku. Dengan kedatangan Wei Wei, aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Ya ampun, benar aja. Mereka bisa bergaul baik satu sama lain. Aku harus mengirimnya kembali. Percayalah padaku. Semuanya mungkin, kan? Baiklah, itu saja. Semoga perjalananmu di Thailand menyenangkan. Salam. Ayah. Aku tidak menghubungimu kemarin. Karena ponselku rusak. Tapi sudah diperbaiki hari ini. Semuanya berjalan lancar di sini. Jadi jangan khawatir tentang aku. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Begitu ya.
Apa yang kamu inginkan? Langsung ke intinya. Kak, aku cuma singgah dan menemuimu. Orang tidak akan datang ke kuil tanpa alasan. Kalau tidak ada apa-apa, kamu tidak akan datang menemuiku. Grup O akan mengadakan rapat pemegang saham. Apakah kamu tahu itu? Aku sudah mendengarnya. Ou Changlin akan memilih Ou yang menjadi direktur tetap. Benar kan? Tapi yang kudengar adalah akan ada proposal yang akan dipilih. Di rapat itu, modal asing akan diizinkan untuk berinvestasi di grup O. Pemungutan suara? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Awalnya, kukira itu cuma rumor. Tapi nanti aku memastikannya sendiri. Informasinya sangat terpercaya. Jika voting ini disetujui, Saham pemegang saham yang ada sekarang. akan terdilusi. Proporsi kepemilikan saham keluarga kita akan menjadi lebih kecil. Aku mengerti. Aku tahu kenapa Ou Changlin pilih waktu ini untuk mengangkat Ou yang jadi direktur. Itu cuma karena Ou yang punya saham. Jika dapat lebih dari setengah suara, usulan ini akan disetujui. Kenapa kamu memberitahu aku semua ini? Meskipun aku sudah melakukan banyak hal yang membuat kalian kecewa, tapi aku tetap bagian dari keluarga Qi. Aku tidak mau melihat keuntungan keluarga kita. Dirusak. Apakah kamu ingat kamu minta pada ayah untuk mengambil 30% saham dari Ou Changlin? Sebagai ganti, kamu melepaskan jabatanmu. Aku percaya saat itu, kamu lupa. Kami adalah keluargamu. Dan sekarang kamu bicara hal ini padaku. Kamu benar. Aku juga salah satu pemegang saham perusahaan ini. Aku tidak mau melihat sahamku terdilusi. Pernikahanku dengan Oh Changlin tidak sebahagia itu. Jika kami bercerai, aku ingin kepentinganku terjamin. Tujuan utama Oh Changlin adalah menjadikan Oh yang CEO perusahaan. Tapi aku harus lindungi kepentingan Rui. Itu sudah cukup. Aku mengerti. Lihat ini. Kelihatannya bagus sekali. Sangat indah. Hai, aku dapatnya. Bawa pergi saja. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sampai ketemu di sana. Selamat tinggal. Maaf, coba sekali lagi. Oke. Maaf,
Saya harus memeriksa tas Anda. Baiklah, Hei, dia tidak akan mengambil barangmu. Ya, mencuri itu kejahatan. Kenapa kita melanggar hukum jika sudah tahu itu ilegal? tidak masalah. Saya tidak takut dia periksa. Periksa, silakan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Saya tidak mengambil itu. Itu milik saya. Ada kesalahan. Tenang saja. Halo, lihat rekaman pengawas dan gunakan. Kameranya rusak. Saya harus telepon polisi. Hei, dia tidak akan mencuri barangmu, oke? Hei, jangan bicara seperti itu. Bagaimana jika dia mencuri? Polisi akan membawa kita berdua. Dia tidak. Saya lihat dia memasukkan ke dalam tasnya. Saya dan istri saya melihatnya langsung. Kamu yang memasukkan itu ke tasnya. Tunggu, kamu siapa? Kenapa kamu di sini ngomong sembarangan? Saya lihat kalian bertiga masuk bersama dan pikir kalian komplotan pencuri. Tapi dari situasi ini, kamu sedang menjebaknya. Bukti apa yang kamu punya untuk klaim saya yang memasukkan itu ke tasnya? Bukti? Kebetulan sekali. Saya rencana bikin video pendek untuk dibagikan di WeChat Moments. Tidak disangka, merekam momen hebatmu. Saya cuma mau bercanda denganmu. Hanya bercanda. Kenapa kalian semua serius? Bercanda. Bercanda, oke? Kalau tidak percaya, saya telepon polisi. Oke. Aku beli. Aku beli. Ouyang, belikan. Kenapa lihat aku? Kamu yang mencuri. Kenapa aku yang bayar? Beri uang ke penjualnya. Atau kau jadi jaminan. Aku nggak punya uang. Aku bayar. Terima kasih. Gak apa-apa. Maaf, ini salah paham. Aku mau yang ini. Terima kasih. Li Weiwei. Dengar baik-baik. Aku sangat tidak pesawat untuk sekarang. Dan kau pulang sekarang juga. Aku akan ceritakan ke kakakmu semua kejadian hari ini. Dan sarankan dia menyuruhmu. Cuci piring selamanya. Nangis percuma. Ouyang, lupakan saja. Kita pulang. Begitu lomba di Thailand selesai. Lebih cepat beberapa hari nggak masalah. Nggak perlu dia pulang duluan. Kau membelanya? Sudah pikir akibatnya. Kalau nggak ada yang kebetulan merekam ini. Dan nggak ada CCTV di sini, Li Weiwei, kau akan ulangi lagi? Nggak akan. Aku nggak akan nakalin kamu lagi. Ini benar-benar salahku. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian. kenapa kami harus percaya padamu? Kali ini kau jebak dia mencuri. Lain kali mau membunuh, jangan aku akan melakukanmu. Semudah itu. Lalu mau apa? Mulai sekarang, Lin Mei asistenku. Ya, asistennya Lin Mei. Kau bawa semua barang yang kami bawa. Ini. Pegang erat-erat. Dengan begini, kamu tidak bisa memasukkan apapun ke dalam tas kita. Ayo pergi. Tunggu aku. Enak. Ya. Lihat kaleng ini. Ini merek yang sama dengannya. Kamu belikan untukku saat aku kecil. Saat aku sakit.
Tidak bisa disangkal bahwa Su Zijie memang punya beberapa keahlian. Dia menemukannya di supermarket Tionghoa di Thailand. Sudah lama aku tidak memakannya. rasanya manis. Dan rasanya masih sama persis. Bibi, apakah persiknya enak? Zijie, terima kasih. Kamu sangat hebat bisa menemukan ini. Bu, tidak perlu terlalu sopan padanya. Dia memang suka melakukan hal seperti ini. Ruonan, lihat apa yang kutemukan. Ini tiket turnamen UFC. Aku akan mengajakmu menonton turnamen ini. Tidak, aku tidak mau pergi. Tolonglah. Tiket ini sangat sulit didapatkan. Harganya selangit. Aku sudah berusaha berbuat untuk mendapatkannya. Bisakah kamu menggunakan uangmu dengan cara yang benar? Kembalikan segera. Aku membeli tiket ini karena aku tahu kamu menyukainya. Bolehkah kamu menemaniku? Kenapa tidak pergi bersama Zijie? Tiketnya sudah dibeli. Nanti akan sia-sia. Kita bicarakan nanti. Makan persiknya dulu. Kamu mencoba menghentikan saya bicara? Ini. Kamu akan menyesal jika tidak menonton turnamen ini. Ini. Aku akan memakannya sendiri. Kamu siap? Siap, siap. Ayo kita mulai. Kak, tenang dulu sedikit. Ini Kunta. Apa ada yang bakal salah? Jangan khawatir. Orang-orang itu nggak peduli mati. Mereka udah sering bisnis kotor kayak gini. Bos. Makasih, bos. Makasih. Siap? Iya. Gimana uang tebusannya? Gimana kalau Kunta dapat uangnya? Lalu dia ambil semua buat sendiri? Jangan khawatir soal ini.
Gue buka rekening luar negeri atas nama lu. Masukin uang tebusan ke rekening ini dulu. Gue kasih setengahnya ke Kunta pas uangnya udah masuk. Selama mereka dapat uangnya, mereka bakal lepasin dia. Om, lu tahu kan rekening luar negeri itu apa? Walaupun gue di penjara 20 tahun, gue tahu hal-hal yang perlu gue tahu. Tapi kenapa lu buka rekening luar negeri atas nama gue? Gimana kalau ketahuan? Jangan khawatir. Di sana ada hukum perlindungan yang relevan. Agennya nggak bakal bocorin informasi pemegang rekening. Kalau gitu, kenapa nggak pakai nama lu sendiri aja? Karena yang urus transfer harus gue. Om, gue juga bisa. Nggak, lu nggak bisa. Karena lu harus ke Thailand buat ketemu Kunta langsung. Ke Thailand? Om, menurut lu, ini udah selesai. Saat OUS transfer uang ke akun ini, aku tahu Ou Changlin dengan baik. Kalau dia tidak bisa melihat Ou Yang, dia tidak akan transfer begitu banyak uang langsung ke akunnya. Lebih baik ke Thailand dan lakukan transaksi tatap muka. OUS tidak akan mengizinkan aku, orang luar, ikut bersama mereka. Kalau kamu tidak bisa cari cara untuk ikut bersama mereka, lupakan saja. Ini terlalu berbahaya. Kalau tidak ada yang bisa aku percaya, aku tidak berani lakukan ini. Oh Yang, berhenti latihan. Kalau terus latihan seperti ini, kamu akan kehabisan tenaga di kompetisi. Lebih baik biarkan dia pergi. Lakukan saja yang dia mau. Kalau dia berhenti sekarang, dia akan lebih gugup. Oh Yang, dia telah merasa sakit atau memberi tekanan berlebihan. Tidak ada yang minta kamu mengalahkannya. Anggap saja ini permainan biasa. Dan hadapi dengan sikap biasa. Kamu tidak seharusnya di sini. Cantik Cina, aku cuma mau menyapa. Tempat ini bukan untuk orang kaya sepertimu. Harusnya ada di sini. Kamu harus pulang dan tidur dengan pacarmu. Sudah cukup. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan usir kamu. Oke, sayang. Aku pergi sekarang. Ci, mau masuk ke kamarku? Keluar. Diam, Baiklah. gila banget sih. Oh Yang, aku tarik kembali ucapan tadi. Kamu harus menang. Tidak peduli apapun caranya. Ya, kamu pasti menang.
Ayo kita pergi. Hati-hati. Ayo, semangat. Apakah kamu siap? Apakah kamu siap? Mulai. Jangan melompat seperti monyet. Bertarunglah seperti pria sejati. Orang itu bersembunyi di pohon keruh. Tapi menurutku orang asing itu lebih lemah. Kalau dia masih punya tenaga, dia mungkin masih punya kesempatan untuk menang. Oh ya, bangun. Ayo, semangat. Oh ya, tenang saja. Tenang. Sakit sekali. Benar-benar. Ini adalah Kimura Law. Ini adalah teknik bertarung yang pertama kali digunakan oleh ahli Islam Masahiko Kimura pada tahun 1955. Ini juga merupakan serangan penyerahan umum yang sering digunakan di MMA saat ini. Sangat cocok digunakan ketika menghadapi lawan dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Kunci ini bisa dibuka kok. Selama dia menggulingkan badan ke depan, kamu bisa langsung mengembalikan putaran yang terpelintir. Jadi, kunci dari gerakan ini adalah memegang pinggangnya dengan erat. Semudah itu? Ya.
Dia melanggar. Dia melakukan pelanggaran. Dia pelanggar. Dia melakukan pelanggaran. Dia pelanggar. Paham? Dia melakukan pelanggaran. 1 poin. Kembali ke sudut. Oh ya, apakah kamu tidak apa-apa? Oh ya, dia menginjakmu di sini kan? Bajingan. Aku akan sobek mulutnya. Kembali sini. Tindakan seperti itu tidak berlaku di sini. Oh Yang, bagaimana? Bisa tahan? Aku baik-baik saja. Tinggal 2 ronde lagi. Tahan. Jangan sampai kamu terluka. Ayo, Oh Yang, semangat. Oh Yang. Oh Yang. Bangun, Oh Yang. Oh Yang. Oh Yang. Oh Yang. Bangun. Gimana rasanya? Oh Yang, kita berhenti saja, ya? Nanti kamu bisa mati dipukul. Kenapa cuma pakai lengan kanan? Pukul balik pakai lengan kiri. Lenganmu terlepas. Tolong aku. Cepat. Sekarang. Atur lenganku. Aku bisa tahan. Lin Meya, kamu kuat. Oh Yang. Aku percaya padamu. Ayo. Kamu baik-baik saja. Kamu oke? Sekarang gimana rasanya? Ronde terakhir. Kalahkan dia.
Pasti. Tanding. Kunci dia. Sekarang, tahan. Ayo, ayo, tahan. Kamu pasti bisa. Oh ya, tahan. Lihat, Kalau soal tenaga, si bule itu lebih kuat. pria itu menang kali ini. Semua berkat keberuntungan dan tekadnya.